Kadrun Tiarap. Ekonomi RI 5,72%, terbaik kedua di antara G20. Selain mencatatkan surplus neraca dagang selama 29 bulan berturut-turut dan masuk dalam peringkat ke-7 negara ekonomi terbesar di dunia. Kali ini ada berita bagus lagi, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 5,72% year on year, YOY, pada kuartal ketiga 2022. Ini adalah pertumbuhan tertinggi kedua di level negara-negara G20, sekaligus mengalahkan pertumbuhan ekonomi Cina, AS, dan Uni Eropa. Yang pertama adalah Arab Saudi, yang mampu membukukan pertumbuhan sebesar 8,6% YOY. Hingga saat ini, sudah ada 11 negara anggota G20 yang sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022. Arab Saudi sementara ini memimpin di peringkat pertama, disusul Indonesia. Meksiko ada di peringkat ketiga dengan torehan 4,2%, disusul dengan Cina sebesar 3,9% dan Spanyol sebesar 3,8%. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah Rusia. Sementara itu, para kadrun dan barisan sakit hati di pojok atau kolong meja sedang berpikir keras bagaimana mengkonter kabar ini dan memelintir supaya bisa menjadi bahan gorengan yang crispy. Mereka saat ini sedang kompak ikutan demo agar dapat menurunkan Jokowi. Modalnya adalah isu ijazah palsu. Mereka semaunya serba murahan dan obral. Cara pikirnya murahan, tindakan dan otaknya pun murahan, menggunakan cara aneh untuk menurunkan presiden. Ibarat mereka gunakan solusi dungu EQ rendah untuk menyelesaikan permasalahan super kompleks. Sementara itu, AHY dan SBY diskusi di Jerman tentang situasi ekonomi tanah air dan mencari solusi terbaik buat rakyat. Mereka berdua juga sama saja, halu berat dan merasa seperti presiden dan wakil presiden. Negara ini masih baik-baik saja, banyak pencapaian di bidang ekonomi, sedangkan mereka berdua jauh-jauh turun gunung hingga ke Jerman untuk memikirkan solusi ekonomi. Benar-benar tidak ada kerjaan yang lebih penting. Sekali lagi saya tekankan, ekonomi baik-baik saja, harga BBM naik, rupiah melemah, mulai ada PHK, itu adalah faktor eksternal yang memang sulit ditahan. Perang Rusia dengan Ukraina serta ancaman resesi tahun depan akan memperburuk situasi global. Yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah meminimalisir dampaknya terhadap Indonesia. Dampak buruknya ditekan sekuat mungkin agar tidak terlalu berefek bagi rakyat. Sedangkan para kadrun terkutuk selalu bikin ulah. Ibarat ada benang kusut, pemerintah mau mengurai, mereka mengganggu dan membuat benang makin kusut, lalu menyalahkan pemerintah yang menyebabkan itu semua. Kadrun itu adalah serigala berbulu dan bertampang kelinci. Sebenarnya analogi ini kurang cocok. Kelinci itu imut, sedangkan para kadrun dari tampilan luar aja sudah kelihatan bengis dan menakutkan. Hantu pun kalah serem. Mungkin hantu pun lebih takut dengan mereka. Hahaha. Mereka luar dalam menyeramkan. Ucapan tidak ada sopan-sopannya. Dulu ada penangkapan terhadap salah satu ormas. Begitu dibuka bajunya, di lengan ada tato wanita telanjang. Munafik bukan, sok suci,
tapi isi dalamnya busuk bagai bangkai. Ormas yang mana? Kalian pasti sudah tahu. Kelompok sebelah sudah menyelesaikan aksi 411 dan diperkirakan akan kembali turun ke jalan menggelar aksi reuni 212. Setahun ada beberapa kali reuni nasi bungkus. Seharusnya mereka gelar reuni seorang ini setiap hari, sehingga bisa dapat rekor muri atau Guinness World Record. Pada akhirnya, rekam jejak yang akan menjadi bukti, bukan teriakan dari Katurun dan barisan sakit hati. Mereka ngomongnya tidak ada yang benar. Mereka tidak ada optimisnya sama sekali. Selalu saja dibilang negara ini suram, bahaya, gelap, rakyat sengsara, dan lain-lain. Padahal merekalah biang kegelapan dan kehancuran negara ini. Makanya cocok disebut kadal berbulu serigala. Sejak Jokowi ingin negara ini mandiri, fokus ke sektor manufaktur, banyak sekali gangguan. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, Katurun ini mungkin merupakan perpanjangan tangan pihak luar. Mereka gampang disetir. Hanya lewat nasi bungkus dan sedikit uang kopi, mereka sudah mau turun ke jalan. Pihak luar tidak akan senang dengan kemajuan Indonesia. Indonesia lebih baik tetap stagnan demi keuntungan pihak luar dan asing. Dan mereka diduga berharap agar ada presiden yang bisa disetir. Orang ini adalah yang kalau diketik di mesin pencari Google dengan kata kunci gubernur terbodoh, maka akan keluar namanya. Hahaha. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardy. Bagaimana menurut Anda?